Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Pada kali ini kita akan belajar tentang Power BI dengan menggunakan studi kasus data penjualan Tokopedia. Sebelum memulai, saya ingin memberitahukan teman-teman mengapa Anda harus menyelesaikan course ini sampai selesai. Yang pertama, pembelajaran ini bakalan terstruktur dan kita akan memulai belajarnya dari nol. Yang kedua, course ini gratis. Yang ketiga, kita menggunakan study case real industry, yaitu untuk di part pertama ini menggunakan study kasus penjualan di Tokopedia. Dan yang keempat, raw datanya atau mentahan datanya itu nanti teman-teman bisa unduh di link deskripsi di bawah. Dan yang kelima, kita akan menggunakan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Dan yang keenam, materi ini akan dibahas bersifat Pareto. Jadi kita akan bahas hal-hal yang lebih penting ya, sehingga nanti yang lebih ke teoritis itu bisa teman-teman pelajari sendiri. Untuk referensi dari data mentahnya atau raw datanya itu adalah seperti ini. Untuk teman-teman yang pernah melihat raw data di seller Tokopedia, teman-teman mungkin tidak asing dengan bentuk data yang seperti ini. Namun sebelumnya saya ingin melakukan disclaimer bahwa raw data yang saya sajikan ini bukanlah data asli atau bukanlah data yang dimodifikasi, melainkan raw data yang di sini merupakan raw data yang direka dari nol, sehingga seluruh data itu merupakan data fiktif namun tetap mengikuti format aslinya gitu. Jadi kesimpulannya adalah di dalam course ini kita belajar dari nol tapi menggunakan study case yang beneran gitu. Jadi kita tidak belajar lagi tentang hal-hal yang seperti menghitung jumlah orang yang terinfeksi COVID atau tidak terlalu berhubungan dengan pekerjaan kita. Semoga saja study case ini mendekati dengan apa yang ingin teman-teman kerjakan. Oke. Nah, untuk raw datanya seperti yang saya katakan, teman-teman bisa langsung unduh di link deskripsi di bawah, dan saya harap teman-teman juga sudah download aplikasi Power BI-nya, karena saya tidak akan membahas bagaimana cara downloadnya karena kita ingin cepat, kita ingin bahas hal yang penting. Nah, untuk referensi dari bentuk reportnya nantinya akan menjadi seperti ini teman-teman. Dan mungkin teman-teman bisa lihat sebentar di sini. Kita contohnya dari toko buah sales performance, ada total quantity, total sales, dan ada rentang waktu yang bisa diatur, ada chart juga di sini, line chart dan bar chart, dan ada juga kolom gitu. Nah, untuk teman-teman yang nantinya mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom deskripsi atau bisa ke direct message ke Instagram saya di Edo Leonardo. Jadi Edo Leonardo, O-nya tuh ada 3 gitu. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai. Oke teman-teman, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu membuka Power BI-nya sendiri. Nah, di sini saya buka Power BI. Oke, hal pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya kita bisa menautkan data mentahnya ke dalam Power BI. Mengapa dikatakan menautkan atau mengkoneksikan? Karena sebenarnya Power BI ini tidak menyimpan datanya, tetapi dia lebih ke mengkoneksikan saja. Jadi datanya, raw datanya ini akan tetap terpakai gitu. Jadi untuk mengkoneksikannya itu kita bisa lihat di sini. Di sini ada kolom get data ya. Jadi kita bisa menggunakan kolom ini juga. Nah, jadi untuk mengkoneksikan datanya kita bisa menggunakan tombol get data di sini. Di sini ada get data, tetapi sebenarnya tombol get data ini sangat banyak, teman-teman. Jadi, semisal saya coba close di sini, get data itu juga ada di klik file, dan di sini juga ada get data gitu. Nah, di sini juga ada get data. Nah, di sini juga ada get data, tetapi langsung shortcut ke Excel workbook gitu. Jadi kalau misalnya sumber datanya Excel seperti yang kita kerjakan hari ini, kita bisa langsung Excel workbook, langsung cari datanya gitu. Tetapi kita mau coba dari sini dulu. Get data, Excel workbook, langsung file yang kita pakai atau raw data yang kita pakai adalah file yang bernama 00001. Jadi teman-teman nanti yang mengunduh datanya, data yang teman-teman pakai adalah 00001, kira-kira begitu. Nah, di sini saya open. Nah, setelah kita open, kita akan menemukan ada sheet ya. Di sini ada sheet 1. Nah, apa ini sheet 1? Saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka file Excel-nya dulu biar teman-teman bisa lebih paham. Jadi kita bisa langsung juga melihat preview dari
data mentahnya. Nah, di sini ada file mentahnya, di sini ada set 1 gitu. Jadi di sini ada set 1. Jadi jika ada di set 2, set 3 ataupun namanya berbeda, nanti akan muncul di sini. Nah, karena yang mau kita gunakan itu adalah set 1 dan emang tinggal 1, jadi kita pilih set 1. Nah, di sebelah kanan ini di sini kita akan melihat yang namanya preview. Preview atau menampilkan apa yang ada di data mentahnya. Jadi sama seperti di sini sebenarnya. Oke. Dan di sini kita akan menemukan dua tombol, yaitu load dan transform data. Bedanya apa? Load itu untuk data yang menurut Anda itu udah fix, udah bisa digunakan langsung gitu. Dia udah bisa langsung divisualisasi lah. Nah, sementara transform data itu untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, saya ingin membuat study case ini menjadi contohnya. Oke. Nah, harusnya kalau kita perhatikan headernya data itu adalah yang di kolom 8. Jadi headernya harusnya ini, header dari tabelnya. Kalau di Excel itu biasanya kita menghapus dari kolom 1 sampai 7, kita hapus seperti ini. Lalu ini semua kita jadikan sebagai tabel gitu. Nah, nanti ini akan menjadi header. Nah, tapi ini di Excel. Bagaimana jika di Power BI? Nah, untuk Power BI itu caranya berbeda. Nah, tetapi satu hal yang kita sepakati bahwa data ini itu belum fix, belum siap untuk langsung divisualisasikan, namun harus ditransform dulu. Nah, maka dari itu kita pilih transform data. Oke teman-teman, saat ini kita diarahkan ke bagian query ya. Jadi di query ini teman-teman bisa melakukan pengeditan, walaupun pengeditannya itu tidak seleluasa di Excel, tetapi lebih hal-hal yang lebih simple. Karena untuk bagian mengcleaning data itu memang tidak di Power BI, karena Power BI ini menitik beratkan di visualisasi sebenarnya. Oke, jadi untuk di Excel tadi kita sudah melakukan seperti ini, dan untuk di Power BI logikanya adalah bagaimana caranya kita menghapus kolom 1 sampai kolom 6 sehingga kolom 7 menjadi kolom pertama, dan setelah kolom 7 menjadi kolom pertama, kolom 7 yang menjadi kolom pertama itu menjadi header. Itu adalah secara algoritmanya. Nah, penerapannya seperti apa? Oke, seperti yang saya katakan, kita harus menghapus 6 kolom ini dari atas. Nah, caranya adalah kita klik remove row. Di sini ada opsinya, ada banyak opsi. Tetapi yang lebih familiar itu remove top row dan remove bottom row. Untuk top row kita akan menghapus dari atas, sementara bottom row itu kita akan hapus dari bawah. Karena kita ingin menghapus dari atas, kita pilih remove top row. Oke, di sini ada 6 row yang ingin kita hapus, maka kita ketikkan 6, oke, gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, yang row ke-7 udah menjadi row pertama. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana row pertama menjadi header. Caranya adalah kita klik di bagian sini, use first row as header. Kita klik. Nah, sekarang row pertama sudah menjadi header. Jadi bentuknya sudah seperti ini teman-teman. Bentar. Nah, bentuknya kira-kira udah seperti ini ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat-lihat bagian si table ini. Bahwa di sini ada yang bertuliskan 0. Apa ini 0 sebenarnya? Kalau kita lihat dari file mentahnya, 0 itu adalah ketika kolom tersebut tidak memiliki value, tidak ada isinya gitu. Bukan 0 ya, tapi memang tidak ada isinya gitu, blank. Nah, di sini itu 0 gitu. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan 0? Caranya adalah kita bisa mengklik panah bawah seperti ini, lalu kita
klik remove empty. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, tetapi saya ingin mengajak teman-teman sebelum melakukan tindakan menghapus, teman-teman harus memperhatikan apakah data itu benar-benar layak dihapus atau tidak. Nah, tapi kan kita udah terlanjur ngehapus, caranya kembali gimana? Oh, mungkin Ctrl Z. Tidak berfungsi apa-apa, ternyata untuk mengundo kita harus menggunakan apply step. Jadi kalau kita kembali ke satu step sebelumnya, maka dia akan kembali satu step sebelumnya gitu. Nah, jika kita maju satu step, maka dia akan maju satu step berikutnya. Dan kita juga bisa langsung hapus sebenarnya untuk step yang menurut kita tidak benar. Saya hapus, kita kembali ke posisi sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita juga bisa mengubah sebenarnya nama step ini dengan rename gitu. Jadi klik kanan lalu rename gitu. Tapi sih tidak terlalu penting ya. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa kita harus melihat esensi datanya terlebih dahulu, tidak melihat oh karena ini nol kita hapus gitu. Kita lihat esensinya ya, bahwa ketika kita menghapus nol ini, row nol ini, maka logikanya semua dari row ini sampai ke ujung ini akan terhapuskan. Maka kita harus lihat esensinya, apakah row ini penting gitu. Oke, saya mau melihat nih ke kanan nih, ke kanan. Oh, ternyata sebenarnya ini satu invoice. Jadi ini satu transaksi dan ini dikatakan nol karena ini dalam satu transaksi yang sama. Jadi sebenarnya ini 3 sebenarnya. Jadi yang di count adalah total transaksinya. Kalau kita ingin menghapus bagian nol ini, berarti kita tidak akan menghitung penjualan dari kedua produk yang dibeli ini, dan ini adalah kesalahan yang fatal. Jadi kita akan tetap menyertakannya karena nol di sini bukan berarti datanya salah atau error, tetapi ini menggambarkan bahwa dua produk ini terdapat dalam satu transaksi yang sama, yaitu di transaksi ketiga begitu. Jadi ini kita akan biarkan. Nah, tujuan saya mengajak Anda untuk menghapus empty itu tujuannya biar Anda tahu, oh ternyata kita bisa menghapus kolom-kolom yang filenya itu kosong, tetapi lihat juga esensi dan keadaannya gitu. Oke, selanjutnya saya ingin memberitahu teman-teman soal formatting table sebenarnya, atau formatting data ya. Jadi di sini tiap-tiap kolom data ini ada formatnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada decimal number, ada fixed decimal number, ada whole number, percentage, date or time, date time, dan sebagainya teman-teman. Nah, jadi setiap table ini kan ada ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman melakukan connecting data ke file yang telah teman-teman download, itu secara otomatis udah langsung menjadi bentuknya seperti ini. Tetapi terkadang teman-teman ada suatu error atau sistemnya tidak bisa menentukan apakah format ini angka, huruf. Maka di situ teman-teman yang harus memilih kembali format yang benar seperti itu. Misalkan ini formatnya sudah betul ya, whole number. Misalnya si sistem ini membaca bahwa ini adalah teks. Sebentar. Misalnya teks seperti ini, maka teman-teman harus menggantinya menjadi whole number gitu. Replace current, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita perhatikan banyak sekali isi table ini yang tidak terlalu penting untuk kita tampilkan. Jadi kita harus menghapus berbagai kolom-kolom yang ada di sini. Ya, sorry teman-teman jika saya sering menyebut kolom itu table. Semoga teman-teman bisa paham ya. Misal saya ingin menghapus kolom campaign name, saya tinggal klik kanan lalu saya klik remove. Nah, nanti kolom dari campaign name itu akan hilang gitu. Nah, atau
teman-teman bisa melakukan seleksi terhadap kolom-kolom yang ingin dipertahankan. Nah, sisanya itu dihapus. Itu bisa. Misal saya ingin memilih order ID, saya ingin pilih invoice, payment date, lalu order status, lalu saya mau pertahanin juga soal SKU, product name, quantity, lalu saya pertahanin juga harga jual. Setelah itu customer name, customer phone, lalu alamat penerima. Oke. Ini adalah kolom-kolom yang ingin saya pertahankan. Maka saya klik kanan di bagian kepalanya, lalu saya klik remove other column. Jadi selain dari yang saya seleksi itu akan dihapus. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, ini tadi terlewat ya, saya hapus saja. Saya remove. Oke. Bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, sesudah bentuknya seperti ini, lalu teman-teman bisa review kembali ya. Kalau kita coba melihat ya, di customer phone ini sebenarnya sih udah whole number ya. Tetapi kenapa ya bentuknya plus 11? Nah, jika teman-teman memperhatikan di customer phone, ini nilainya seperti ini, 814. Namun untuk di tampilan di visualnya adalah angka lalu plus 12 gitu. Nah, ini mengapa seperti ini? Karena dia menganggap ini adalah angka. Memang sih sebenarnya angka, tetapi ini bukan lebih ke value ya, tapi lebih ke visual. Sehingga kita lebih untuk number phone ini kita lebih baik menganggap ini sebagai teks sebenarnya. Karena kita tidak membutuhkan value yang sifatnya itu bisa ditambahkan gitu. Lalu kita pilih menjadi teks. Nah, nanti bentuknya akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke. Jadi kalau teman-teman sudah merasa bahwa oh ini udah tepat nih, nah teman-teman bisa langsung ke visualnya. Nah teman-teman bisa ganti juga sih sebenarnya nama set 1 ini. Misal ini adalah data mentah Tokopedia, katakan seperti itu, lalu langsung close and apply. Setelah kita melakukan close and apply, kita akan diarahkan ke bagian report. Jadi kalau kita mau kembali ke posisi seperti tadi, kita harus pergi ke bagian data, lalu kita lalu kita klik kanan, lalu kita pergi ke edit query. Nah, lalu kita kembali ke posisi yang tadi. Tapi karena kita sudah selesai dari sini, kita bisa close and apply. Tetapi teman-teman, kita juga bisa melakukan yang namanya filter. Jadi kita mau hanya data-data tertentu saja yang harus kita visualisasi, yang harus dihitung gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat order status di sini, tidak semua statusnya ini berhasil. Jadi ada saja yang ditolak gitu misalnya. Terus ada juga yang pokoknya kalau di sini tuh hanya ditolak saja ya. Mengapa ditolak di unchecklist? Karena kalau ditolak kan itu seharusnya tidak masuk ke dalam penjualan, jadi tidak perlu dihitung. Jadi kita klik OK. Nah, dia akan memfilter, lalu kita close and apply. Oke, kita akan diarahkan lagi ke sini dan kita klik.
kita klik ke bagian report. Oke, di sini adalah data yang kita kelola tadi. Kita bisa mengexpand dengan cara mengklik di sini. Nah, nanti akan dimunculkan head dari setiap kolomnya. Oke, sepertinya kita perlu review referensi kita ya. Ini adalah referensi kita. Kita akan buat formatnya terlebih dahulu sebelum melakukan visualisasi yang bersifat estetika gitu. Jadi kita buat dulu seperti judulnya, terus bagaimana membuat ini rentang waktu, line chart dan bar chart dan table gitu. Nah, pertama kita membuat yang namanya si judulnya ya. Caranya adalah ini saya bisa close dulu ya. Excelnya saya close. Oke. Membuat judul. Pertama kita ke insert, lalu kita ke text box. Nah, di text box kita membuat teks yang ingin kita buat. Misal tadi di sini adalah toko buah sales performance. Kita ketik toko buah sales performance gini. Oke, di sini kita bisa menambahkan ukurannya kira-kira seperti ini. Oke. Jadi saya mau teman-teman itu untuk kerjain bagian esensinya dulu. Lalu kita buat di rata tengah. Lalu di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman bisa drag dan akan ada seperti ruler untuk membantu untuk posisinya gitu. Nah, selanjutnya setelah di bagian judul kita perlu membuat yang namanya line chartnya dulu. Bagian ini. Sebentar, bagian sini. Kita buat ke bagian sini. Kita ke Power BI. Caranya adalah kita memilih bagian line chart seperti ini. Oke. Setelah kita klik, dia akan muncul seperti ini. Kita bisa atur dan kita bisa isi bagiannya. Nah, misal kalau kita klik di sini, kita akan melihat di sini ada axis, ada legend, ada value, ya. Tapi kita perhatikan aja dulu axis sama value-nya. Nah, axis di sini ini lebih ke apa yang akan menjadi sumber X-nya, apakah itu tanggal ataukah bulan. Nah, tapi axis-nya kita akan pilih tanggal ya. Jadi kita pilih payment date di sini. Dan value ini adalah nilainya. Nah, value ini kan sebenarnya adalah total penjualannya ya. Jadi kita pilih adalah harga jual gitu. Value di sini. Nah, jadi bentuknya nanti jadi seperti ini. Oke. Tapi kok bentuknya titik begini ya? Ini karena ini satuannya adalah years, jadi tahun. Karena range datanya ada dalam 1 tahun, maka ini di titik yang sama, yaitu di titik tahun yang sama, yaitu tahun 2070. Nah, ini kan chartnya tahun ya. Gimana caranya agar hierarkinya diturunkan dari yang tahun menjadi quarter, dari quarter jadi bulan, dari bulan jadi hari, atau jadi tanggal gitu. Nah, caranya kita bisa menurunkan di sini. Jadi ketika kita klik di sini, nanti dia akan berubah jadi year and quarter gitu. Jadi ketika ini quarter ya, mungkin dia di dalam satu quarter yang sama, jadi tetap di satu titik. Jadi ya betul ya, jadi 2070 quarter 1 gitu. Bisa ya teman-teman perhatikan ya di sini 2070 quarter 1 gitu. Nah, cara menurunkan dari quarter ke bulan, klik lagi ini. Nah, nanti di sini year, quarter, and month gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, itu juga ada di dalam satu bulan yang sama, yaitu 2070 kuartal pertama di Januari. Jadi tetap di titik yang sama gitu. Nah, gimana caranya agar satuannya itu hari itu tanggal gitu. Nah, kita turunkan lagi hierarki ya menjadi tanggal gitu. Nah, nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Gitu. Gimana caranya dari hari dari tanggal ke bulan? Ya tinggal naikin. Gimana cara nuruninnya? Ya turunin lagi gitu. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Ya. Oke, jadi ini dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal
23 gitu. Saya kan maunya dari tanggal 8 sampai tanggal 16. Gimana dong gitu. Tapi kadang-kadang sih saya mau juga sih tanggal 1 sampai tanggal 23. Ya udah buat aja slicernya. Gimana cara buat slicernya? Cara buatnya adalah ini. Kita pergi ke slicer ini, klik slicer, lalu kita minimize di sini sebelah sini, lalu kita pilih payment date. Nah, nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita atur di sini, dia akan melakukan perubahan teman-teman. Jadi saya atur di sini, dia akan melakukan perubahan. Teman-teman juga bisa melakukan opsi dengan pemilihan tanggal seperti ini. Jadi dimulai dari sini sampai sini. Dan sebenarnya juga ada opsi-opsi lain sebenarnya teman-teman. Dan teman-teman, saya juga tidak ingin membatasi kreativitas teman-teman sekalian ya. Sebenarnya teman-teman juga bisa melempar data, dalam tanda kutip melempar data secara sembarang. Misalnya saya hapus ini ya. Saya hapus ini. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan seperti ini. Tadi kan teman-teman harus klik line chartnya dulu, baru klik access, pilih accessnya ada value-nya. Teman-teman sebenarnya bisa aja, misal saya mau ambil value-nya langsung, itu harga jual saya langsung lempar di sini, ya. Lalu saya pilih visualisasinya line chart. Nah, lalu saya ambil payment date-nya, saya lempar lagi ke sini. Nah, lalu saya turunkan sampai ke hari. Itu juga bisa teman-teman. Jadi ini bisa drag and drop sebenarnya. Jadi tidak terlalu kaku gitu. Nah, setelah membuat line chart, kita bisa kembali ke referensi kita. Jadi referensinya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada bar chart, yaitu tentang contribution by quantity dan contribution by sales gitu. Oke, caranya itu sebenarnya sama seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau untuk di sini kan ini ada nama produknya, tapi nama produknya diwakili dengan kode SKU karena nama produk itu kan kadang terlalu panjang ya. Jadi tidak terlalu simple gitu. Jadi orang lebih pilihnya untuk kode SKU. Dan di sini ada quantity. Berarti access-nya adalah si kode SKU-nya dan value-nya adalah si quantity-nya. Di sini juga access-nya adalah kode SKU barang dan di sini sebagai value-nya yaitu total penjualannya gitu. Jadi ada contribution by quantity, di sini ada contribution by sales gitu. Oke, caranya adalah terserah apakah teman-teman ingin mengeksplor visual apa yang tepat, tapi saya akan menggunakan sistem drag and drop aja gitu. Oke, saya membutuhkan yang namanya quantity, saya lepas di sini. Pastikan teman-teman pada saat melempar data, pastikan dalam keadaan tidak aktif ya. Misal seperti ini aktif nih. Aktif. Ketika saya lempar payment date di sini, dia akan masuknya ke sini teman-teman. Jadi di sini ada double gitu. Jadi pastikan dia dalam posisi yang tidak aktif. Tidak aktif itu adalah teman-teman klik kanvas yang kosong. Jadi tidak ada visual yang aktif gitu. Jadi teman-teman bisa lempar stock keeping unit atau SKU-nya sebagai axis pertama sekali. Lalu teman-teman bisa lempar kuantitinya di visual yang aktifnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya table teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini yang aktif adalah yang ini teman-teman. Nih yang ini aktif kan. Nah, teman-teman bisa ganti, bisa coba-coba deh. Misal saya ke sini, bentuknya seperti ini, saya ke sini, bentuknya seperti ini, saya ke sini, bentuknya seperti ini, saya ke sini, bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman sebenarnya bisa sangat bebas di sini. Oke. Tapi saya akan memilih ini aja deh. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman langsung bisa mengatur size-nya. Setelah ini kita perlu membuat yang namanya
table ya. Jadi ini adalah table teman-teman. Oke. Jadi di sini ada order ID, ada customer phone, ada customer name, ada total penjualan dan sebagainya gitu teman-teman. Oke, jadi yang pertama yang perlu harus kita tambahkan adalah di sini adalah order ID dan customer phone. Oke, kita pastikan visualnya tidak aktif. Kita pilih order ID, kita lepas di sini. Lalu juga di sini ada tadi customer phone. Customer phone. Oke, nanti dia akan menyesuaikan. Lalu di sini ada customer name dan total penjualan. Customer name dan total penjualan itu adalah si harga jualnya. Oke, seperti ini bentuknya acak-acakan ya teman-teman. Mengapa? Karena dari awal kita tidak menentukan formatnya sebenarnya mau seperti apa. Jadi kita tidak membuat suatu template visualisasinya dulu, tetapi teman-teman bisa langsung pilih di bagian table. Nah, nanti bentuknya bakal seperti ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada order ID. Order ID kok bentuknya begini ya? Kayak angka-angka begini. Harusnya kan enggak begitu. Nah, mengapa bisa seperti ini? Kemungkinan dia menghitung, teman-teman. Jadi kalau kita ke bagian datanya di sini, ya tadi teman-teman harus kesini dulu ya. Di sini kita cari order ID, teman-teman. Oke, ini order ID. Order ID itu bentuknya haruslah seperti ini, teman-teman. Nah, lalu mengapa bentuk di sini jadi seperti ini? Kemungkinan dia formatnya adalah count. Jadi dia menghitung jumlah. Yang seharusnya dia tidak perlu ada penjumlahan gitu. Nah, caranya bagaimana untuk memperbaiki order ID ini agar dia sama seperti customer phone ini formatnya. Nah, kita pergi ke order ID, lalu kita klik ke arah panah bawah, lalu kita lihat di sini benar, ternyata dia count. Yang seharusnya adalah down summaries gitu. Nah, nanti bentuknya akan normal seperti ini. Nah, gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya saya menggunakan study cases ini emang bentuknya bakal seperti ini pekerjaan di Power BI itu gitu. Nah, terkadang kita ada lupa sesuatu hal. Nah, di sini tantangannya saya mau lupakan sesuatu hal, teman-teman. Apa itu? Yaitu di sini ada harga jual satuan dan di sini ada quantity, teman-teman. Bukankah seharusnya quantity harus dikalikan dengan harga jual? Karena tidak semua penjualan itu menggunakan satu quantity kan. Bisa aja penjualan itu orang beli lebih dari satu quantity. Misal di sini ketika kita lihat quantity, di sini ada 2, teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengalihkan berarti kita akan kehilangan duit-duit ini, teman. Jadi caranya adalah kita harus mengkalikan sebenarnya. Jadi kita harus memperbaiki masuk ke query lagi. Nah, seperti biasa bagaimana cara masuk ke query? Kita pergi ke data, lalu kita klik kanan di sini, lalu kita ketik edit query gitu. Nah, teman-teman, tadi kan tantangannya adalah bagaimana kita mengalihkan si quantity dan harga jual. Mengalihkan si quantity dan si harga jual. Artinya kita harus membuat satu kolom di mana kolom itu nantinya akan menjadi tempat value dari pengkalian quantity dan harga jual. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pergi ke add column, lalu kita pilih ke custom column. Nah, di custom column kita bisa membuat nama kolomnya apa? Katakanlah total harga. Nah,
isi total harganya apa? Yaitu kita pilih kolom quantity, kita klik quantity, kita insert, lalu kita kalikan dengan cara membuat tanda bintang seperti di Excel, dikalikan dengan harga jual, klik harga jual, lalu kita insert, lalu kita klik OK. Nantinya teman-teman, total harga akan muncul. Nah, misalnya nih, sebagai tambahan, teman-teman ingin memindahkan total harga ini ke sebelah kiri, teman-teman bisa pindahkan seperti ini. Nah, misalnya pengen ke kiri banget, mau yang pertama, kolom pertama gitu. Walaupun eksistensinya sama aja sih. Nah, caranya teman-teman jangan pindahin satu-satu. Nah, caranya teman-teman bisa pergi ke kolomnya, klik headernya, teman-teman langsung pilih transform, lalu ke move. Di sini ada to beginning. Jadi teman-teman klik bagian bawah di sini to beginning. Nah, nanti dia bakal pergi ke bagian awal sekali, teman-teman. Nah, tapi kita tadi mau memvisualisasi, kita pergi ke home. Oke, setelah kita kembali ke data, kita pergi ke report. Oke, teman-teman. Nah, di sini kan tadi kan kita menggunakan value di line chart ini adalah harga jual ya. Sementara kita harusnya menggunakan yang baru, yaitu total harga ini. Nah, caranya adalah kita bisa mengganti, teman-teman. Kita bisa hapus harga jualnya, lalu kita ganti menjadi total harga. Nah, sama halnya seperti ini, kita klik visualnya, kita quantity aman, teman-teman. Sama halnya seperti kolom ini, kita hapus harga jualnya dan kita ganti menjadi total harga. Nah, nanti bentuknya bakal seperti ini, teman-teman. Nah, misal teman-teman mau mensortir berdasarkan total harga nih, siapa yang paling banyak membeli gitu, kita tinggal klik total harga gitu. Kita klik total harga. Nah, nanti akan disortir, teman-teman, berdasarkan keinginan teman-teman. Nah, di sini kan dari kecil sampai besar. Nah, dari besar sampai kecil klik lagi gitu. Nah, nanti jadi seperti ini. Atau teman-teman bisa klik di bagian titik 3 lalu short descending atau short ascending gitu. Banyak opsi, teman-teman, di sini. Oke. Apakah secara format sudah memenuhi, teman-teman? Oke, ternyata masih ada 2 yang belum kita penuhi, yaitu bagian ini, kotak 2 ini. Nah, kita tinggal buat satu aja sebagai bentuk yang akan kita duplikat nanti. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya menambahkan kolom ini, teman-teman. Nah, caranya adalah kita bisa pilih, pastikan nonaktif, kita bisa pilih chart gitu. Nah, chartnya kita pindahin di sini. Oke. Di sini kita bisa pindahkan quantity. Nah, kita bisa drop down di sini. Bisa juga di sini. Gitu, teman-teman. Jadi sama aja sebenarnya. Oke. Sekarang kalau kita perhatikan di sini ada tulisan total quantity ya, teman-teman ya. Berarti menurut saya kita sudah bisa masuk ke bagian visual yang sifatnya itu sifatnya itu lebih ke interface gitu. Jadi menurut saya kita bisa masuk ke visual yang lebih ke interface-nya gitu. Jadi kita mulai dari bagian ini. Jadi kita mulai dari bagian si judulnya. Oke. Jadi kita bisa Ctrl A, langsung kita pilih bold ya, ini bold. Jadi mungkin kita nggak bisa tiru 100% secara visualnya, interface-nya, karena juga nggak terlalu penting ya. Kita pentingnya esensinya sih sebenarnya. Oke, kita pindahin ke tengah di sini. Oke, teman-teman. Untuk seperti ini. Lalu teman-teman, kalau kita
perbesar di sini, kita harus ngilangin nih bagian tulisan quantity ini. Nah, caranya adalah kita pergi ke bagian format. Jadi di sini ada 3 bagian ya. Ada field, ada format, ada analytic gitu. Nah, kita ke formatnya dan kita bisa hilangin kategori ini. Jadi quantity ini adalah kategori ya. Nah, kita bisa hilangin. Nah, background kita juga bisa hilangin, tapi karena backgroundnya putih sih nggak masalah ya. Oke. Seperti sudah tidak ada lagi yang harus kita perbaiki di sini, kecuali di bagian size dari si format ini. Jadi untuk memperkecil tulisan atau teks ini, kita harus masuk ke data label gitu. Mengapa nggak seperti si teks ini langsung tersedia gitu? Karena ini bukan teks input, tapi ini lebih ke value gitu. Jadi kita masuk ke format, kita klik dulu di sini, lalu kita ke format, langsung data label, langsung kita pilih bagian size-nya, kita mau berapa ya gitu. Oke teman-teman, apakah segini sudah cukup? Ini terserah teman-teman, sesuai preference teman-teman seperti apa gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada teks total quantity gitu. Nah, kita bisa tambahin nih teman-teman, teks tambahin total quantity seperti ini. Nah, teman-teman bisa pindahkan ke tengah, lalu teman-teman bisa perbesar teksnya. Oh sorry, terlalu besar ya, seharusnya itu di 20 sih. Oke, kita sesuaikan teman-teman, lalu kita taruh di sini. Kalau kita lihat dari bentuknya teman-teman ya, jadi ini rata kanan, rata kiri, dan ini rata tengah ya teman-teman. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, cara merubah warnanya, kita bisa menggantinya menjadi hijau teman-teman. Di sini mau color, saya mau ganti hijaunya seperti ini, bisa teman-teman. Oke, kita bisa bold. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Atau mungkin kurang hijau ya teman-teman, mungkin kita agak lama di waktu pewarnaan ini untuk dapat warna yang pas. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kita mau mengganti di bagian value-nya, kita mau mengganti teksnya, bisa teman-teman. Font family, katakanlah teman-teman menggunakan Arial Black, itu bisa. Oke. Selanjutnya saya ingin menambahkan border ya teman-teman ya, seperti ini. Maka teman-teman bisa klik di bagian sini, lalu ke format, lalu ke bagian shadow. Nah, shadow di sini. Nah, tentunya kan shadownya terlalu tajam ya teman-teman ya. Kita bisa memperhalus, bisa menggunakan dengan menggunakan warna-warna yang lebih kalem gitu, seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan panjang si total quantity ini, text total quantity. Nah, biasanya kita langsung dibantu dengan rulernya teman-teman, seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti itu teman-teman ya. Oke, sorry, saya akan kecilkan ukurannya. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, di bagian total quantity juga saya ingin ubah formatnya, visualnya. Di shadow, lalu ini saya pilih warna yang lebih santai gitu. Nah, nanti bentuk seperti ini. Nah, ini apa teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kayak abu-abu begini. Ini tandanya itu bisa di drill down gitu. Nah, kita kan mau dia fix ya, berarti kita harus turunin dulu, baru kita lebarin. Nah, gini.
Nah, kira-kira gini teman-teman. Jadi kita sesuaiin. Walaupun sebenarnya proses seperti ini tuh agak lama teman-teman, tapi menurut saya sih kita nggak terlalu harus buang-buang waktu di sini. Jadi kalau mungkin di suatu pekerjaan, teman-teman nggak harus buang-buang waktu di sini sih sebenarnya. Jadi lebih ke esensinya sih sebenarnya. Oke. Nah, jika teman-teman merasa ini udah cocok ya, teman-teman bisa drag untuk kedua ini, lalu teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman bisa membuat satu grup ya, grup visual. Tujuannya apa? Biar teman-teman bisa pindah-pindahin dengan gampang gitu. Jadi seperti ini, jadi yang ikut gitu. Nah, oke, sekarang ini total sales teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal copy teman-teman. Caranya adalah kita klik visualisasinya, lalu Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, saya ingin mengatakan teman-teman, kalau udah di level report itu sebenarnya sama aja seperti di Excel. Copy C, paste itu Ctrl V, untuk undo itu Ctrl Z, untuk ke redo itu ke Ctrl Y gitu. Sama aja sebenarnya. Lalu ini kita ganti jadi total sales. Nah, sekarang kita tinggal ganti nih 275-nya. Nah, dari yang tadi quantity kita ganti menjadi total harga. Nah, gini nih. Loh, tapi kan formatnya ini angka ya, tidak ada tanda baca. Kita kan mau bilang ini adalah duit nih. Ini duit nih, harusnya ada rupiah nih, gitu. Nah, caranya adalah kita pilih ke data, lalu kita pergi ke total harga. Nah, kita perhatikan di sini bahwa formatnya adalah teks teman-teman, dimana seharusnya formatnya bukan teks tetapi adalah whole number karena dia bersifat value. Nah, cara merubahnya adalah kita harus pergi ke query tadi. Jadi kita klik kanan, lalu ke edit query gitu teman-teman. Nah, di total harga kita tinggal menggantinya menjadi whole number. Nah, setelah menjadi whole number, kita close and apply. Nah, setelah close and apply, kita bisa melihat yang tadinya formatnya teks menjadi whole number. Nah, disitulah kita bisa mengubah formatnya menjadi currency. Jadi kita klik bagian sini dan kita cari Indonesia. Jadi sesuai abjad ya, seperti cari kata di kamus. Cari Indonesia, bukan rupiah. Oke, ini Indonesia. Nah, setelah itu formatnya akan berubah dan kita akan pergi ke report. Nah, kita lihat teman-teman, total salesnya ini sudah berubah teman-teman. Jadi 15k gitu. Kita bisa ke datanya, lalu kita bisa perpanjang teman-teman seperti ini. Nah, di sini 15k, formatnya dipersingkat. Kita mau dijabarkan. Nah, jadi caranya adalah kita klik bagian data sini sehingga terseleksi di sini, lalu kita pergi ke format, lalu pergi kita ke data label. Di data label kita akan menemukan display unit. Di sini auto teman-teman. Kalau kita pilih none, dia akan menjabarkan teman-teman. Tapi kalau kita pilih thousand, million, billion, trillions, dia akan mengikuti format yang seperti tadi teman-teman. Jadi kita pilih none saja. Oke, bentuknya jadi seperti ini teman-teman. Nah, tinggal kita melakukan perapian teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian slicer, di sini ada rentang waktu teman-teman. Jadi kita harus ubah title-nya.
dan warna slicernya. Oke, kita klik visualnya, kita sesuaikan dulu satu garis, lalu kita pergi ke format, lalu kita pergi ke slicer. Slicernya kita ganti menjadi rentang waktu. Oke, saya pastiin dulu. Oke, benar, rentang waktu, dan berubah menjadi rentang waktu. Sekarang kita tinggal memperbesar si title-nya. Jika tidak ada perubahan, mungkin ini gara-gara ini belum diperbesar teman-teman. Nah, setelah diperbesar dia akan muncul rentang waktu. Saya kecilin sebentar lagi. Nah, oke. Sekarang warna slicernya teman-teman. Nah, warna slicernya itu ada di warna slidernya itu ada di sini. Jadi saya ganti warna hijau. Oke, seperti ini. Oke, setelah warnanya seperti ini, saya bisa atur teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Untuk backgroundnya saya nonaktifkan teman-teman. Nah, sekarang tinggal si line chartnya teman-teman. Nah, kita akan mengatur line chartnya. Kita bisa atur slicernya, saya penuhin. Nah, setelah saya melakukan perapihan sebentar, kita sekarang menghapus bagian title di sini. Jadi caranya kita klik visualnya, lalu title-nya kita hilangkan. Oke. Nah, sekarang tinggal menghapus y-axis dari si line chart ini. Caranya kita pergi ke y-axis, kita expand di sini. Lalu kita pergi ke title, kita off. Nah, lalu kita ingin juga meng-off-kan x-axis title dari day. Kita pergi ke day, x-axis, lalu ke title. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menambahkan value di tiap-tiap titik ini? Caranya adalah kita pergi ke data label. Nah, di data label kita bisa klik on. Nah, nanti di sini ada data label gitu. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, sepertinya ini ada kesalahan lagi, di mana yang seharusnya ini adalah total harga, ini menjadi bentuknya satuan. Kemungkinan ini formatnya count, bukan sum. Seharusnya sum, tapi seperti ini count. Nah, bagaimana cara melihatnya? Seperti tadi, kita bisa pergi ke sini, ke bagian fieldnya, langsung kita pergi ke total harga. Benar, ternyata ini dijumlahkan secara count. Lalu kita pilih menjadi sum. Nah, setelah kita pilih sum, nanti bentuknya akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, oke, sekarang tinggal mengubah warna biru menjadi warna hijau. Nah, itu gampang. Kita pergi ke format, langsung pergi ke data color, lalu kita pilih warna hijau. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi udah hampir kelihatan ya teman-teman ya. Nah, sama halnya seperti total sales di sini teman-teman. Di sini dinyatakan 15.000. Sementara di reference-nya adalah 9,8 juta. Nah, ternyata kita harus cek nih. Kenapa bisa janggal gitu? Kita cek di sini ternyata formatnya adalah ternyata data ini dijumlahkan secara min, di mana min adalah mencari angka terkecil. Nah, kita bisa atur menjadi sum. Nah, ketika diatur jadi sum, lalu dia masuk ke angka jutaan. Kalau kita lihat di sini, ini agak berbeda. Mungkin ini tidak difilter, tetapi tadi kita melakukan sedikit perbedaan, yaitu kita melakukan filter teman-teman, dan itu tidak masalah. Dan kalau kita perhatikan di sini 450, di sini juga hasilnya lebih kecil. Berarti di sini
mengalami filter, yaitu di query tadi. Nah, sekarang adalah mengubah title di sini teman-teman, di bagian sini. Oke, caranya adalah gampang. Kita ke format, lalu kita pergi ke title, lalu kita pilih contribution by quantity. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita menghapus y-axis title dari sini. Oke, kita pergi ke y-axis, lalu kita matikan title, lalu kita juga pergi ke x-axis, kita pergi ke title-nya, lalu juga kita nonaktifkan. Oke, bentuknya akan meluas seperti ini teman-teman, jadi lebih leluasa gitu. Nah, sekarang kita mengganti warna datanya, jadi kita ganti menjadi hijau. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Kita bisa tinggal copy, lalu kita Ctrl V, lalu kita atur teman-teman di sini, dan kita ubah title-nya menjadi dari contribute by quantity menjadi contribute by sales. Oke teman-teman, dan yang terpenting adalah kita ganti datanya dari value quantity menjadi value total harga. Oh, ada satu yang hal terlupakan ya teman-teman, yaitu kita tidak menambahkan value di ujung seperti ini. Caranya adalah kita klik di sini, kita pergi ke format, lalu ke data label, kita tambahkan di sini, dan juga di sini kita klik tambahkan data label. Nah, nanti dia akan seperti ini teman-teman. Nah, sekarang untuk ini di table, kita lihat di sini ada judul di sini teman-teman, itu information. Nah, di sini kita tinggal klik visualnya, lalu kita pergi ke title, kita on kan, lalu kita tambahkan menjadi information. Oke, nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Atau teman-teman ingin melakukan perubahan dari warna biru menjadi warna hijau seperti ini, itu juga bisa. Caranya teman-teman pergi ke grid, lalu drop down outline color, ubah menjadi hijau. Nah, nanti bentuknya seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung melakukan perubahan data. Jadi teman-teman bisa atur tanggalnya, tanggal berapa, dan nanti secara responsif nanti ini akan berubah sesuai dengan slicer yang teman-teman tentukan. Nah, mungkin sampai sini pembelajaran kita, tentunya masih banyak yang bisa kita pelajari teman-teman, seperti bagaimana men-share ini ke desktop, bagaimana men-share ini ke smartphone. Itu masih banyak teman-teman yang harus kita pelajari. Atau bagaimana cara menambah fitur-fitur lainnya yang kita butuhkan. Nah, tentu ini bukanlah video terakhir, bakal ada video part-part berikutnya, mungkin akan semi mengulang, namun ada informasi yang ditambahkan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, karena kita akan membahas ini secara detail. Jadi teman-teman jika ingin benar-benar paham tentang Power BI, teman-teman wajib untuk melakukan subscribe, karena channel ini adalah satu-satunya channel yang akan membahas Power BI secara rinci dengan study case industri dan gratis teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa langsung save dengan cara Ctrl S dan kita save menjadi project Power BI pertamaku, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, saya save. Oke teman-teman, sekian dari pembelajaran kita di Power BI di part pertama. Seperti yang saya katakan, jika teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi atau teman-teman bisa langsung dari website saya. Tapi saran saya, jika teman-teman lebih ke request yang lebih spesifik, itu lebih baik langsung ke DM.
Nah, nanti di Instagram saya berencana akan membahas tentang data gitu. Jadi saya bukan orang yang suka akses tentang diri saya, jadi saya kemungkinan tidak akan memposting hal-hal yang tentang pribadi, tapi lebih ke hal-hal yang untuk audiens gitu. Oke teman-teman, sekian dari pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di part kedua. Sampai jumpa.